Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman sekalian, kita akan lanjutkan sharing tentang libatin Allah. Pertama saya pengen kita perlebar pembahasan bahwa move on itu bukan hanya tentang hubungan, tapi kita pengen bahas move on dalam konteks-konteks yang lain juga. Move on dari sebuah trauma, on dari kesalahan teman yang mungkin pernah bikin kita sebel dan bete banget. Termasuk move on dari sebuah musibah dalam finansial, musibah dalam kehidupan sehari-hari. Move on ini kan artinya kan kayak mencoba untuk fokus ke hari ini dan masa depan daripada tersandung-sandung dengan masa lalu gitu. Walaupun memang identiknya itu dengan masalah hubungan, tapi kita bisa aja pakai narasi ini nanti ke kasus apapun. Jadi saya pengen teman-teman mentafakuri nasihat-nasihat dari para ulama itu bisa dalam konteks kasus hubungan, bisa juga dalam kasus apapun yang teman-teman sedang hadapin. Mudah-mudahan itu bisa jadi solusi. Oke, pernah dengar nggak ayat move on dalam Al-Quran? Ada loh ayat move on dalam Al-Quran dan agak banyak sih sebetulnya. Salah satu ayat move on dalam Al-Quran yang menurut aku paling mudah dimengerti itu ada di surat Al-Insyirah. Jadi di surat Al-Insyirah itu ada kata-kata gini, Fa'idha faragta fansob. Kalau kamu udah farog, maka fansob. Farog itu artinya udah gak ada sisa. Jadi udah benar-benar rilis, udah benar-benar clear, udah benar-benar selesai. Itu namanya farog. Jadi secara bahasa farog itu artinya nol. Farog itu artinya kosong, gak ada isi. Itu namanya farog. Fa'idha farogta, kalau kamu udah farog, udah kosong, udah rilis, udah nol, udah clear, maka fansob. Cobalah kamu fokus dengan hal yang sedang kamu kerjakan dan akan kamu kerjakan secara sungguh-sungguh. Nah, farog di sini tuh saya menerjemahkannya dalam konteks kita hari ini adalah kayak move on tentang hubungan, move on tentang masalah, sampai benar-benar baru disebut farog, baru disebut move on itu kalau nggak ada sisa lagi. Kalau masih ada sisa, itu belum move on namanya. Walaupun ketika udah farok, udah kosong, kadang-kadang nggak sengaja keisi lagi. Keisi dengan aroma tadi parfum, keisi dengan musik, keisi dengan teks emotikon tertentu, keisi dengan tempat. Banyak faktor lah yang bisa mengisi kefarogan kita. Kita udah kosong, sebetulnya udah clear dengan masa lalu, tiba-tiba keisi lagi gitu. Makanya kalimat berikutnya itu jangan biarin farok, jangan biarin kosong doang. Fansob, isi dengan agenda-agenda yang bikin kita ke distract dari masa lalu dan akhirnya fokus dengan masa sekarang dan masa depan. Nah, itu cara kita benar-benar move on di situ dalam 2 ayat sederhana tapi sangat dalam. Pertama kosongin dulu, udah itu isi. Karena kalau kita belum kosong diisi, pasti dia akan berbagi tempat dan itu tarik-menarik dalam hati kita. Antara kuatnya kenangan masa lalu atau sakit hati tentang apa yang pernah terjadi atau belum bisa move on dengan musibah yang pernah kita alami dengan keinginan kita di masa depan. Akhirnya kayak ada semacam trauma masa lalu yang menghalangi kita untuk lebih optimis di masa depan. Makanya emang masa lalu itu harus difarag banget, harus dikosongin banget. Setelah dia farag, maka minta diusahakan diisi. Fansob, isi langsung secara utuh gitu. Kalau bisa semaksimal mungkin diisi. Jadi kayak kalau dalam kasus hubungan, isi dengan hubungan yang baru. Hubungan yang baru kan gak harus selalu tentang pacar atau pasangan ya, bisa dengan teman. Jadi coba milikilah teman yang bisa mengisi hati kita, bukan mengganti peran ya, karena nggak mungkin kan teman jadi pacar, teman jadi pasangan halal kan nggak mungkin kan. Jadi kayak yang diisi itu adalah hati kita, bukan peran dia. Kadang-kadang ada orang yang memang nggak bisa digantikan oleh siapapun, ayah, ibu. Ketika seseorang kehilangan ayah dan ibu, dia harus move on. Move on di sini bukan melupakan. Move on di sini artinya dia menerima, dia ikhlas dengan kehilangan itu. Kemudian dia mencoba untuk mengisi ruang hatinya dengan orang-orang baru. Walaupun bukan menggantikan ayah dan ibu, tetapi kayak mengisi untuk supaya hatinya itu sibuk lagi dengan pikirannya itu sibuk lagi dengan hal-hal yang baru. Itulah kenapa penting punya sahabat yang baik, circle yang baik, punya keluarga juga diisi oleh orang-orang yang kita cintai dalam kehidupan hari ini. Itu tuh fansob namanya, isi atau bersungguh-sungguh gitu. Dan bersungguh-sungguh di sini artinya kan totalitas, optimal, fokus, itu arti bersungguh-sungguh. Jadi fa'idha faragta fansob. Kalau kamu udah kosong maka isi. Wa ila rabbika, tips ya atau ada trik gimana caranya biar bisa move on itu ya balik lagi ke Allah gitu. Balik lagi ke Allah, nanti kita akan bahas seperti apa. Itu poin pertama ya. Kalau misalnya
kita mau tahu ada nggak ayat move on di dalam Al-Quran. Karena saya percaya banget ya, nggak ada satupun masalah dalam hidup kita tuh yang nggak ada ayatnya tuh nggak mungkin. Kita sebagai mukmin muslim harus meyakini itu. Nggak ada satupun masalah hidup kita tuh yang nggak ada ayatnya. Hanya kadang ayatnya itu nggak terlalu tekstual, tetapi dia agak general sehingga maknanya bisa dipakai dalam angle-angle yang berbeda. Tapi pasti ada ayatnya. Kenapa harus ada ayatnya? Apapun masalah hidup kita. Karena fungsi Al-Quran itu bukan sekedar untuk dibaca dapat pahala. Fungsi Al-Quran itu sebagai guidance, hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Berarti dia harus bisa menjadi petunjuk hidup kita. Sehingga apapun yang kita alami dalam hidup petunjuknya sama Al-Quran. Yang kemudian diinterpretasi oleh hadis atau diinterpretasi lebih luas lagi oleh para ulama gitu. Tapi yang pasti referensi utamanya Al-Quran. Termasuk kasus move on, kalau ditanya ada enggak? Kalau ada yang bilang nggak ada mungkin belum nemu aja atau belum paham. Kalau bagi saya kasus move on ada. Salah satunya surat Al-Insyirah. Secara bahasa aja nama surat itu adalah surat lapang dada. Surat rilis lah kalau bahasa mental health issue ya. Tentang rilis gitu. Gimana caranya biar kita bisa rilis, bisa. Kan ayatnya wa wada'na anka wizrak allazi anqadha dhahrak, yang kami turunkan bebanmu yang memberatkan punggungmu. Berarti kan rilis kalau bahasa mental. Jadi surat rilis, surat lapang dada itu tuh ada di Al-Quran. Berarti semua yang berkaitan dengan hati, dada, mental, pikiran ya terkandung dalam surat itu walaupun pendek. Salah satunya masalah move on. Fa'idha faragta, udah masa lalu itu harus benar-benar bisa clear, kosong. Kosong dari apa sih? Kosong bukan dari ingatan ya. Kalau ingatan kayaknya kayak agak kurang realistis kalau kita bilang lupakan. Ada hal yang kita nggak bisa lupain, misalnya kehilangan orang tua. Ya kan nggak perlu dilupakan kan, orang tua harus selalu diingat. Justru dengan mengingat kita jadi mendoakannya. Atau yang kita ingat itu bukan sengaja, emang kita nggak bisa lupa gitu. Ada hal yang emang nggak bisa dilupakan, kecuali kita amnesia ya. Tapi kalau nggak amnesia kayaknya nggak bisa dilupakan. Artinya orang kayak gitu tuh bukan berarti kita belum move on. Kalau kita masih ingat kita bukan berarti nggak move on, enggak. Arti move on di situ tuh adalah merelakan. Merelakan itu dengan ikhlas itu move on, bukan melupakan. Ada yang kalau kita bilang gini, aku pengen move on nih, pengen lupa nih. Ada peristiwa-peristiwa yang nggak bisa lupa. Ada tempat-tempat yang nggak bisa lupa. Ada wangi, ada musik yang nggak bisa lupa. Emang nggak bisa lupa. Tapi apakah itu artinya kita belum move on secara total? Nggak juga. Tapi yang disebut dengan move on itu bisa merelakan, bisa mengikhlaskan. Dan relanya itu sampai ke level clear, udah nggak ada lagi unek-unek. Itulah yang disebut dengan faragh. Jadi nggak harus lupa segalanya. Takutnya kalau pengen lupa segalanya juga repot. Kalau udah terlanjur ada dalam sejarah hidup kita ya emang nggak bisa dilupain. Tapi bisa nggak direlain? Aku kayak nggak percaya ada hal yang bisa kita paksain untuk dilupain. Ada hal yang secara natural dia lupa sendiri. Banyak kan kita melupakan tentang yang masa lalu. Banyak, tiba-tiba kita keingat, oh iya ya gitu kan. Tapi ada hal udah dipaksain juga nggak bisa lupa. Apakah itu salah? Nggak salah. Ya udah, emang nggak bisa lupa gimana? Sekarang kita jangan belajar melupakan aja. Terlalu kurang realistis deh kalau kata aku, terlalu ya berlebihan lah. Belajar merelakan aja. Nggak usah belajar melupakan. Terus sengaja diingat, kalau sengaja diingat namanya nggak rela. Melupakan itu kan artinya kan misalnya nama ya, punya seseorang yang namanya dulu pernah kenal, cukup berkesan, bisa lupa nggak dengan nama dia? Paling lupa tanggal lahirnya, lupa nomor teleponnya, lupa alamat. Kenapa nggak bisa lupa? Ya nggak lupa aja, tapi udah rela, udah rela. Masih suka diingat-ingat, secara sengaja enggak. Tapi kalau secara nggak sengaja, faktor yang tadi eksternal, parfum segala macam, ya udah pas ingat gimana? Bikin kamu nyesel nggak? Kalau iya berarti belum move on. Kalau nggak nyesel berarti udah move on. Bikin kamu berandai-andai nggak? Kalau iya berarti belum move on. Kalau nggak ya berarti udah move on. Jadi tentang kerelaan melepaskan masa lalu, bukan tentang kelupaan, bukan tentang udah nggak ingat sama sekali. Kalau kata aku yang paling realistis sih menerjemahkannya, move on itu kayak gitu, nggak harus lupa banget. Kalau bentuknya peristiwa, apalagi yang sampai menjadi trauma gimana? Ya mungkin gak lupa sama sekali lah. Saya kenal beberapa orang yang punya pengalaman survive dari mental problem. Dia emang gak bisa melupakan 100% peristiwa itu. Tapi dia udah rela, dia udah rilis dengan peristiwa itu. Dan akhirnya dia mencoba fokus ke masa depan. Dia gak keganjal lagi. Sesekali keingat secara manusiawi ya wajar lah. Kadang-kadang faktornya mimpi. Kadang-kadang yang tadi parfum segala macam, tempat dan segala macam. Oke, tapi pas dia ingat itu keganggu gak? Kalau enggak, udah move on. Kalau keganggu lagi tiba-tiba langsung ngahuleng, berarti masih belum move on. Nah ini nih,
move on dalam konteks surat Al-Insyirah, faragh di sini bukan faragh ingatan ya, bukan kosong ingatan sampai nggak ingat sama sekali. Aku kayak nggak percaya kalau itu bisa dilakukan ke beberapa hal, ke beberapa nama gitu. Tapi faragh di sini tuh nggak ada lagi rasa penyesalan, rasa berandai-andai, rasa yang masih disimpan. Rasa yang disimpan itu kayak rasa kalau dalam hubungan cinta misalnya, masih nyimpan rasa cinta. Kalau itu masih ada namanya belum faragh. Usahain faragh dari rasa itu. Kalau dalam masalah hubungan, boleh nggak rasa cinta itu udah faragh, udah nol, nggak ada lagi. Bahkan ketika ketemu pun kita udah nggak lagi kayak ada apa, udah biasa banget. Bisa nggak sih kayak gitu? Kalau bisa kayak gitu udah move on banget tuh. Atau belum bisa ketemu, tapi udah kosong. Oke, nggak apa-apa karena ada yang memang kalau ketemu agak muncul lagi kan. Makanya kenapa reuni itu nggak semuanya bagus gitu. Ada reuni yang boleh, tapi ada reuni yang kayak merawat kenangan dan itu nggak bagus, mending menghindar lah. Tapi kalau ada juga yang saking udah faroghnya, ketemu pun kita udah biasa aja gitu. Ketemu pun udah biasa aja. Dia pernah ada cerita dalam hidup kita, ketemu udah biasa aja. Kenapa? Saking udah relanya, saking udah ikhlasnya, saking udah berdamainya dengan kisah itu gitu. Nah ini berarti kan udah move on, udah faragh. Biar lebih maksimal lagi faroghnya, jangan biarin kosong kan. Karena kalau misalnya gini, kita udah faragh sih, udah move on, udah rela banget dengan seseorang. Tapi kita masih jomblo nih, kan masih gak ada rasa apa-apa di hati kita, belum diisi, belum diganti kan. Ketemu nanti bisa keisi lagi. Makanya paling bagus itu udah faragh, fansop, isi. Isi itu bisa keluarga, bisa teman, lebih bagus lagi memang mengisinya dengan rasa yang sama tapi kepada orang yang berbeda. Tergantikan lah ibaratnya. Nah kalau udah tergantikan udah bagus. Makanya sebaik-baik move on itu ya menikah. Masya Tapi menikah Allah. dengan rasa ya, bukan menikah sebagai pelarian ya. Kalau menikah sebagai pelarian, jangan lakukan itu karena itu kalian secara nggak langsung menzalimi orang yang kalian nikahi.